Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baku Gasa. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan podcast Baku Gasa Netralitas ASN, dan banyak sekali kemarin kita sudah membahas, kita sudah menghadirkan tokoh-tokoh hebat di sini untuk berdiskusi tentang bagaimana sih penanganan ataupun penindakan tentang netralitas ASN. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Aslan Hasan SHMH. Apa kabar Pak? Baik. Bapak sehat hari ini? Alhamdulillah. Senang sekali Pak, saya bisa ngobrol dengan Bapak pada hari ini. Dan beliau ini merupakan anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, atau biasa disapa dengan atau bahasa kerennya yakni Kordif Penindakan. Oke, ini bagian Kordif eksekusi nih ya. Penanganan pelanggaran lah. Pak, banyak sekali problematika pemilu dan pemilu kada, banyak sekali problem. Tapi saat ini yang difokuskan dan akan menjadi fokus kita di sini adalah ASN. Diketahui bahwa setiap tahun walaupun sudah ada regulasi yang ada, sudah ada ketetapan hukum yang ada, sudah ada bagian eksekusi ketika pelanggaran ASN ini terjadi, tapi tetap saja masih ada pelanggaran itu setiap tahunnya dan itu bahkan meningkat, Pak. Pertanyaannya adalah sejauh apa sih Pak proses penanganan pelanggaran netralitas ASN ini? Ya, baik, terima kasih. Pertama saya harus menyampaikan dulu bahwa sebenarnya penanganan pelanggaran ASN ini tidak hanya menjadi domain Bawaslu ya, karena kita hanya menjalankan fungsi penanganan pelanggaran ASN di bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Jadi sebenarnya prinsip netralitas ASN itu mengikat ASN itu dalam segala hal, tidak hanya semata-mata pada soal netralitas di dalam hal politik. Nah, ranah kita Bawaslu itu adalah melakukan penanganan pelanggaran khusus berkaitan dengan netralitas, ada hubungannya dengan sikap atau tindakan politik dari ASN itu. Kalau kita bicara sejauh ini bagaimana proses penanganan pelanggarannya, saya kira di Bawaslu Provinsi Maluku Utara maupun seluruh jajaran Bawaslu di bawah kita, di struktur kita di tingkat kabupaten kota, saya kira sangat efektif kita tangani dalam hal konsistensi kita dalam melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN, baik itu di Pilkada ya 2018 kemarin Pilgub, kemudian di Pemilu 2019 maupun pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kota di 8 Kabupaten Kota di 2019-2020 kemarin. Saya kira itu semua kita laksanakan, konsisten kita tegakkan, bahkan dari sisi kuantitas ya jumlah penanganan netralitas ASN kita itu di skala nasional memang berada pada peringkat yang sangat tinggi, efektif kita tangani. Nah, itu dari sisi bagaimana model dan konsistensi kita dalam melakukan penanganan pelanggaran netralitas ASN khusus berkaitan dengan pilkada dan pemilu. Setiap tahun memang meningkat Pak. Sudah ada, seperti saya katakan pada awal, sudah ada memang ketetapan regulasi maupun aturan-aturan dan sudah bahkan ditindak pada saat proses pelanggaran. Tapi tetap saja masih ada dan bahkan meningkat. Di sini Pak, kewenangan Bawaslu Pak dalam penanganan netralitas ASN ini di mana Pak? Saya kira itu semua sudah ada penegasannya baik di Undang-Undang Pilkada maupun di Undang-Undang Pemilu bahwa salah satu tugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum itu adalah termasuk menangani netralitas ASN berkaitan dengan pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Jadi kalau di pilkada wadahnya ada di Undang-Undang Pilkada Undang-Undang 10 2016, dan kalau di pemilu itu wadah di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan kalau kita bicara teknisnya, saya kira kewenangan penanganan itu juga diformulasikan dalam peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran. Dan itulah yang menjadi pedoman dan instrumen yang menaungi kerja-kerja kita dalam hal penanganan pelanggaran. Nah, kalau kita bicara pada konteks substansi pengaturannya, ya selain di undang-undang juga ada banyak rujukan yang kita gunakan, ya peraturan pemerintah tentang norma etik ASN, kemudian undang-undang tentang aparatur sipil negara, undang-undang nomor 5 tahun 2014, kemudian juga ada instrumen hukum di lintas sektoral yang masing-masing diatur di dalam peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara maupun di peraturan KSN. Kemudian juga ada MOU yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga dalam hal ini baik KPU, Bawaslu maupun kementerian terkait ya, yang itu menjadi pedoman bagi Bawaslu dalam melakukan tindakan khususnya berkaitan dengan penanganan pelanggaran netralitas ASN. Jadi kalau ditanya wadah hukumnya, saya kira wadah hukumnya mulai dari Undang-Undang 10 2016, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, kemudian peraturan pemerintah ya tentang yang menaungi tentang kode etik ASN, kemudian juga ada di peraturan-peraturan lintas sektoral yang formulasinya ada pada edaran menteri dan lain-lainnya. Saya kira itu yang menjadi pedoman kita dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN selama ini. Regulasi yang ada itu sudah sangat-sangat jelas dan sangat-sangat ketat dari bawah sampai hingga pada posisi paling di atas. Frekuensinya tetap naik. Sebenarnya masalahnya itu di mana, Pak?
Apakah memang karena setelah Bawaslu proses dan itu hanya bertahap pada proses saja, penindakan dan sebagainya, setelah itu udah selesai, jadi hanya tidak ada efek jerah terhadap para pelanggar ini, Pak? Dalam konteks yang lebih luas sebenarnya kalau kita bicara kenapa ini terus meningkat padahal penanganannya selalu konsisten, berarti kita bicara pada domain yang lebih luas. Pertama dari aspek kendala penanganannya, ya kita juga merasakan selama ini kita tetap konsisten menangani, tetapi ada problem tersendiri dalam aspek substansi hukumnya. Dalam hal ini berkaitan dengan pengaturan yang tadi saya sebutkan, begitu banyak peranata hukum yang kita rujuk, tetapi juga dari sisi kuantitas jumlah peranata hukum yang tersedia itu belum mengatur tentang netralitas itu secara konkret. Saya contohkan di pemilu dan pilkada itu undang-undang hanya mengatur bagaimana ada beberapa ketentuan saja yang formulanya mengatur tentang netralitas ASN, terutama di pasal 71 di pemilu itu. Selebihnya itu tidak ada lagi. Jadi yang ada itu adalah netralitas ASN yang merujuk pada peranata hukum di luar undang-undang pemilu. Jadi di peraturan pemerintah, di undang-undang ASN yang sebenarnya itu bukan ranah kita, hanya saja karena dilakukan bertepatan dengan momentum politik lalu kita tangani. Jadi kita kekurangan aspek konkret berkaitan dengan netralitas ASN khususnya di bidang politik. Kemudian klausul pasal yang mengatur itu, misalnya yang diatur itu hanya bagaimana menggerakkan ASN, kemudian bagaimana ASN itu wujud konkret netralitas ASN itu juga tidak terlalu rinci ya. Terakhir itu dikonkretkan misalnya mulai status dan segala macam itu, tapi kan itu juga dipatipel karena itu bacaannya tidak terlalu tuntas, sehingga kalau ditanya kendalanya ya kendala substansial juga ada. Kemudian yang kedua kendala dari aspek cultural adalah aspek budaya ASN itu. Budaya itu saya hubungkan dengan selama ini memang sering terjadi di birokrasi. ASN itu kalau tidak terang-terangan mendukung kandidat apalagi petahana, dia sudah dianggap ya pembangkang dalam birokrasi. Ketika petahana itu terpilih, yang selama ini terjadi adalah dia menjadi korban kebijakan petahana atau periode rezim yang baru yang dianggap tidak tunduk dan tidak bekerja untuk kepentingan politik yang bersangkutan. Banyak sekali yang kemudian mengalami tindakan mutasi yang tidak sesuai prosedur dan segala macam, sehingga mereka dengan sangat terpaksa harus tetap melakukan itu sebagai bacaan atau sikap politik dia untuk kemudian bisa bergening ketika nanti ada calon itu terpilih sebagai kepala daerah. Dan yang ketiga itu dari aspek eksekusinya. Ini yang paling penting saya katakan, karena selama ini ranah Bawaslu itu hanya melakukan penanganan pelanggaran, eksekusinya tidak menjadi domain Bawaslu. Seluruh tindakan kita lakukan, kita rekomendasikan ke KSN, kemudian KSN yang menguji validitas tindakan kita itu, seberapa jauh yang kita lakukan itu apakah benar-benar sudah valid sesuai dengan apa yang diatur di dalam prinsip-prinsip etika ASN itu. Nah kalau itu benar-benar sudah dirasakan tepat, KASN kemudian mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada ASN yang melakukan pelanggaran netralitas itu. Nah problemnya adalah ada pada eksekusi. Kenapa? Karena produk KSN pun sifatnya adalah rekomendasi. Rekomendasi ini masuk kepada pejabat pembina kepegawaian di masing-masing. Ya. Jadi kalau misalnya dia kementeriannya, menteri yang membawahi aparatur sipil negara yang bersangkutan, kalau dia PNS daerah maka bupati, wali kota yang membawahi atau gubernur yang membawahi ASN yang bersangkutan. Nah sekarang jadi problem kalau yang didukung itu kan rata-rata petahana yang kembali bertarung, wali kota, bupati, gubernur aktif yang kembali bertarung didukung oleh ASN yang bekerja di bawah lingkungan dia. Lalu kemudian ketika dia terpilih atau pada saat rekomendasi KSN keluar, selama ini hampir rata-rata ya eksekusinya mengalami kendala karena PPK yang bersangkutan merasa sikap ASN itu adalah membantu kepentingan politik dia, sehingga merasa perlu atau tidak merasa penting untuk menjalankan apa yang menjadi rekomendasi KSN itu. Meskipun dalam Undang-Undang ASN itu juga diatur bagaimana PPK atau pejabat pembina kepegawaian tidak menjalankan eksekusi dari rekomendasi pelanggaran kode etik itu juga ada sanksinya, tetapi kan sanksinya juga tidak ada ketegasan. Itulah yang menjadi problem, sehingga problem di sanksi itu karena PPK itu adalah pejabat yang rata-rata kemudian menjadi petahana dalam kontestasi politik, sehingga dia merasa apa yang dilakukan oleh ASN itu adalah sesuatu yang menguntungkan secara politik bagi yang bersangkutan, sehingga dia juga mengabaikan ya. Dari efektivitas pelaksanaan eksekusi di Maluku Utara khususnya saya kira sangat minim sekali. Kemarin hanya di Kota Tidore Kepulauan, kemudian di beberapa kabupaten juga sangat jarang ya. Dan selama ini Bawaslu salah satu kewenangannya itu mengawasi sampai pada pelaksanaan eksekusi. Kita tetap awasi, kita tanyakan kenapa tidak dijalankan, dan sampai sejauh ini yang rekomendasi yang tidak dijalankan itu juga kita tidak pernah mendapat jawaban yang pasti apa alasan dan kendalanya. Nah sekarang sudah ada periode
kepemimpinan yang baru di masing-masing kabupaten kota. Di beberapa kabupaten kota barulah dijalankan oleh bupati-bupati terpilihnya, ya seperti di Halmahera Selatan sekarang lagi dilaksanakan itu beberapa rekomendasi ASN yang belum terlaksana kemarin. Jadi problemnya pada aspek yang tidak semata-mata pada satu hal saja, ya, tapi pada beberapa hal yang saling bertautan dari aspek substansi pengaturannya, dari aspek budaya birokrasi kita, dan ketiga dari aspek bagian eksekusinya, itu pelaksanaan eksekusi. Harus ada sesuatu yang berbeda dong Pak di sini. Ya, ke depan saya kira formula tentang pelaksanaan eksekusi ini harus diwadahi khusus dalam ketentuan undang-undang yang lebih tegas. Kalau PPK tidak menjalankan eksekusi berkaitan dengan putusan kode etik pelaksanaan netralitas ASN, apa sanksi yang diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan, ya, karena di undang-undang ASN ini juga sanksinya sangat tidak terlalu ketat, ya, sanksinya juga debatable, tidak konkret, tidak tegas, sehingga pegawaian itu merasa kalau rekomendasi ASN tidak dijalankan tidak masalah, tidak ada sanksi yang mengganggu aktivitas birokrasi dan pemerintahan di masing-masing daerah. Nah, jadi kalau ditanya ke depan, ya saya kira ke depan regulasinya dilengkapi, kemudian harus ada penegasan pengaturan tentang bagaimana sanksi yang tegas terhadap pejabat pembina kepegawaian yang tidak mau menjalankan rekomendasi, katakanlah rekomendasi etik yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Kita kepengen sebenarnya bahwa ini tidak terjadi lagi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Salah satunya adalah Kepala Sekretariat Bawah Supervisi Maluku Utara, Pak. Ada proyek perubahan inovasi terbaru saat ini beliau bentuk sendiri dengan tim, yakni di mana bekerjasama dengan 2 kabupaten kota saat ini, rencananya semua tapi saat ini beliau bekerja dengan skala yang kecil terlebih dahulu 2 kabupaten kota, yakni Kota Ternate dan juga Tidore Kepulauan. Bapak sudah tahu, dan saat ini adalah salah satunya, yakni Baku Gasa ASN Netral, Pak. Mungkin ada hal yang ingin Bapak sampaikan. Saya kira ini terobosan yang sangat luar biasa, inovasi yang sangat spektakuler menurut saya, karena Bawaslu ya ada di berbagai provinsi, di bawah Bawaslu RI kita punya Bawaslu provinsi yang begitu banyak, tetapi saya kira inovasi dan terobosan spektakuler ini saya kira mungkin di Maluku Utara ya, untuk level Kepala Sekretariat ini sebuah langkah yang sangat luar biasa, karena Kepala Sekretariat itu tidak hanya bertanggung jawab pada manajemen kepegawaian, administrasi dan keuangan, tapi juga punya tanggung jawab dalam hal bagaimana mendorong terobosan-terobosan berkaitan dengan bagaimana menciptakan atau mendorong netralitas ASN dalam hal pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Saya kira ini sesuatu yang perlu diapresiasi. Sebagai pimpinan Bawaslu ya di Provinsi Maluku Utara, kami merasa ini sebuah langkah yang sangat luar biasa dan perlu diberikan apresiasi. Ya, terima kasih sekali Pak. Kita berharap bahwa dengan hal yang sangat sulit tentang netralitas ASN ini problem yang sangat sulit, karena ketika Bawaslu sudah bekerja keras tapi ada bagian-bagian di mana yang memang agak sulit, misalkan hanya berefek kepada mereka merasa bahwa biasa saja karena tidak ada efek jerah. Dengan adanya proyek perubahan yang dilakukan oleh Kepala Sekretariat Bawah Supervisi Maluku Utara, semoga ada hal yang berubah, karena saat ini tim leadernya mereka, wali kota saat ini sangat senang dan memberikan apresiasi dengan penandatanganan MOU kemarin, berharap bahwa ini membuka peluang bahwa netralitas ASN akan meningkat dan menurunkan pelanggaran ASN tentunya. Dan sekali lagi terima kasih Bapak sudah hadir di sini, kita ngobrol banyak banget, dan saya berharap bahwa nextnya kita akan ngobrol lagi. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan kita pada hari ini, dan sampai jumpa, kita akan ketemu dan mengundang tokoh-tokoh hebat lagi di sini, dan salam Baku Gasa.